Provinsi Jambi resmi tetapkan status siaga darurat Karhutla tahun 2024. SD Negeri 212 Kota Jambi perpanjang masa pendaftaran hingga 31 Juli. Warga di RT 28, Kelurahan Simpang 3, Sipin, Kota Jambi sulap sampah organik menjadi kompos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 21 Juli 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karani Utari. Dan saya, Nastasya Laga. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, sejak tanggal 19 Juli, pemerintah Provinsi Jambi secara resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan tahun 2024. Hal ini berdasarkan keputusan bersama seluruh pemangku kebijakan. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan tahun 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, penetapan status siaga Karhutla mulai berlaku sejak tanggal 19 Juli 2024 berdasarkan keputusan bersama seluruh pemangku kebijakan. Status siaga darurat Karhutla ini diputuskan karena sudah ada 2 daerah yang telah terlebih dahulu menetapkan status siaga darurat untuk penanganan Karhutla tahun 2024, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Sekda Sudirman mendorong pemerintah daerah lain untuk segera menaikkan status Karhutlanya, guna memudahkan penggunaan anggaran pada penanganan bencana tersebut. Penetapan status siaga darurat Karhutla Provinsi Jambi dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan dan pencegahan kejadian kebakaran di tengah musim kemarau tahun 2024. Antisipasi dini terkait Karhutla harus diupayakan agar kejadian kebakaran tidak menjadi bencana besar yang kembali merugikan masyarakat. Karhutla sudah ditetapkan ya mulai hari ini, tanggal 19 Juli sampai dengan 31 Oktober. Status Karhutla kita status siaga darurat. Status siaga darurat Karhutla Provinsi Jambi tahun 2024 berlaku hingga 31 Oktober dengan opsi perpanjangan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke segmen informasi seputar Haji 2024. Saudara, Sekda Provinsi Jambi Sudirman secara resmi menerima kepulangan 447 orang jemaah haji Provinsi Jambi dari Kloter 26 Batam setelah diberangkatkan dari Madinah pada 19 Juli 2024. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi kembali menerima kepulangan 447 orang jemaah haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 26 Batam. Penerimaan kepulangan jemaah yang berasal dari kota Jambi itu dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman di asrama haji yang menjadi embarkasi haji antara Provinsi Jambi Sabtu malam. Sudirman mengatakan atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaah haji yang sudah menyelesaikan rangkaian ibadah haji 1445 Hijriah. Sudirman juga mendoakan seluruh jemaah bisa menjadi haji maupun hajah yang mabrur, sehingga mampu memberikan suri tauladan bagi keluarga maupun lingkungan sekitar melalui hal-hal positif. Para jemaah haji diharapkan tetap istiqomah dalam mempertahankan ketakwaan selama menjalani ibadah haji pada kehidupan sehari-hari. Meninggal dunia sudah menjadi haji yang mabrur dan diampuni segala dosa-dosanya. Yang kedua, kami atas nama pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PPIH dan juga petugas haji daerah yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Yang ketiga, kami berharap para jemaah sehat walafiat menjadi haji yang mabrur kembali bersama keluarga.
Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia menerangkan, pemulangan jemaah haji kloter 26 Batam secara umum dapat berjalan baik. Proses pemberangkatan dari Batam hingga penerimaan dilakukan dengan lancar tanpa hambatan keterlambatan penerbangan. Seluruh jemaah juga dalam kondisi yang sehat dan siap untuk melanjutkan kepulangan ke daerah masing-masing. Kita terima pemulangan kloter 26 BTN. Ini menjadi kloter ke-5 dari Jambi yang kebetulan di kloter 26 ini ada 3 orang yang meninggal dunia, 1 orang musnah, kemudian 2 orang dan untuk proses administrasi dan termasuk asuransinya sudah diurus dan insya Allah tidak ada kendala. Pada pemulangan kloter 26, jumlahnya berkurang dari pemberangkatan semula yang berjumlah 450 orang karena adanya 3 jemaah yang meninggal dunia. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sejak kepulangan jemaah haji dari Madinah tanggal 15 Juli 2024, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi memastikan 2.227 orang jemaah haji asal Provinsi Jambi sudah kembali ke daerah asal dan berkumpul bersama keluarga. Pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi memastikan 2.227 orang jemaah haji Provinsi Jambi sudah kembali ke daerah masing-masing. Kakanwil Kemenak Provinsi Jambi Zostavia menjelaskan, para jemaah tersebut merupakan jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 22, 23, 24, 25, dan 26 Batam. Para jemaah ini berasal dari 11 daerah, yakni Kota Jambi, Saralangun, Tebo, Batanghari, Bungo, dan Kota Sungai Penuh. Kemudian Merangin, Kerinci, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, serta Muaro Jambi. Dengan rincian 443 orang jemaah untuk kloter 22, 444 jemaah pada kloter 23, 447 jemaah di kloter 24, 446 jemaah pada kloter 25, serta 447 jemaah di kloter 26. Zostavia menjamin para jemaah yang sudah tiba di Provinsi Jambi dalam kondisi sehat dan bisa untuk dipulangkan ke daerah asal. Proses kepulangan juga telah dilakukan dengan baik dan lancar dari Batam, sehingga para jemaah dapat dipulangkan untuk berkumpul bersama keluarga. Sampai hari ini pemulangan kloter cukup lancar. Pemulangan jamaah haji Provinsi Jambi, kami mencatat tidak ada keterlambatan, tidak ada delay, dan sesuai dengan jadwal yang telah disediakan. Pelaksanaan pemulangan haji tahun 2024 hanya diikuti 3.102 orang jemaah Provinsi Jambi. Dari total 3.118 jemaah yang diberangkatkan ke Arab Saudi. Hal ini karena ada 14 orang jemaah yang meninggal dunia, sementara sisanya sudah melakukan tanazul. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Tebo yang masuk dalam kloter 28 dijadwalkan tiba di tanah air tanggal 22 Juli 2024. Saat ini, saudara, pihak Kementerian Agama Kabupaten Tebo tengah mempersiapkan untuk menyambut kepulangan jemaah haji asal Tebo. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Intizam langsung dari Kabupaten Tebo. Selamat sore Intizam, bagaimana persiapan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Tebo untuk menyambut kepulangan para jemaah haji? Ya, selamat sore. Baik, pemirsa TVRI Jambi, beberapa rangkaian ibadah haji telah selesai dilaksanakan oleh para jemaah haji asal Kabupaten Tebo, dan saat ini para jemaah tengah mempersiapkan untuk kepulangan ke tanah air sesuai dengan jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Tebo. Kepulangan para jemaah haji asal Kabupaten Tebo ke tanah air, di mana para jemaah haji asal Kabupaten Tebo ini bertolak dari Madinah pada tanggal 21 dan tanggal 22 tiba di embarkasi Batam dan asrama haji Provinsi Jambi. Dan pada tanggal 23, tepatnya pada pukul 5 pagi, para jemaah haji asal Kabupaten Tebo ini tiba di Kabupaten Tebo.
Menyambut kedatangan para jemaah haji, berbagai persiapan tengah dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tebo, seperti persiapan armada untuk penjemputan para jemaah haji dari asrama haji menuju Kabupaten Tebo. Dan selain itu juga ada tim kesehatan dan juga ada tim keamanan yang tengah dipersiapkan juga untuk menyambut kedatangan para jemaah haji pada tanggal 23 Juli 2024 mendatang. Ya. Baik, lalu apakah ada acara khusus untuk menyambut kepulangan jemaah haji oleh pemerintah Kabupaten Tebo, Intizam? Ya, baik. Mengenai penyambutan yang tengah dipersiapkan, sejauh ini memang tidak ada informasi acara khusus yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tebo. Namun nantinya para jemaah haji asal Kabupaten Tebo tiba di rumah dinas Kabupaten Tebo nantinya akan bertatap muka secara langsung dengan pemerintah Kabupaten Tebo, dalam hal ini PJ Bupati Tebo yang menyambut secara langsung para jemaah haji yang datang ke Kabupaten Tebo. Selain itu juga nanti di dalam penyambutan juga ada penyampaian dari Kementerian Agama Kabupaten Tebo dan juga PJ Bupati Tebo terkait kepulangan para jemaah dengan selamat ke Kabupaten Tebo. Tidak ada, sejauh ini belum ada informasi secara khususnya acara seremonial yang dilakukan oleh para jemaah, oleh pemerintah Kabupaten Tebo menyambut jemaah haji yang tiba di Kabupaten Tebo pada jam 5 pagi di rumah dinas Bupati Kabupaten Tebo. Iya. Baik, lalu di area mana pihak keluarga boleh menjemput para jemaah haji, Intizam? Ya, mengenai area untuk para keluarga menjemput para jemaah haji ini memang ada pembatasan. Untuk keluarga yang menjemput itu berada di luar pagar rumah dinas Bupati Tebo, dan nanti setelah tatap muka bersama pemerintah Kabupaten Tebo selesai dilaksanakan dan juga barang-barang para jemaah haji itu sudah terkumpul masing-masing, barulah nanti para jemaah haji bisa bertemu dengan keluarga, dan tetap nanti pengamanan dari Satpol PP dan juga pihak kepolisian disiagakan untuk mengantisipasi ada penumpukan pihak keluarga yang berkerumun ke rumah dinas, dan ini tetap dilakukan secara satu persatu juga agar penyambutan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dan perlu juga diketahui ratusan jemaah haji Kabupaten Tebo yang berangkat pada tahun 2024 ini terbagi dalam 2 kloter, di mana kloter 22 sebanyak 3 jemaah telah terlebih dahulu tiba di Kabupaten Tebo, dan kloter 20 pada tanggal 16 kemarin, dan sebanyak 3 jemaah ini sudah terlebih dahulu karena mereka ini tergabung dalam kloter 22 bersamaan dengan Kota Jambi. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Intizam. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Festival Suku Batin 9 Kenduri Suwarna Bumi kembali digelar oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam segmen menuju Pilkada 2024. Pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, syarat dukungan perbaikan kedua calon perseorangan, bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Sarolangun, Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus, diawasi secara ketat oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Sarolangun. Verifikasi administrasi tahap kedua dilakukan terhadap persyaratan dukungan minimal yang diunggah bakal calon kepala daerah jalur independen. Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Sarolangun Johan Iswadi mengatakan,
Pengawasan melekat dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tahap 2 ini bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan dukungan calon perseorangan berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Guna menjaga integritas dan transparansi dalam proses pilkada tahun 2024 ini. Sehingga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi terjaga dengan baik. Bawaslu Sarolangun mengingatkan jajaran KPUD Sarolangun untuk melakukan seluruh proses Vermin dan Verfak dukungan calon perseorangan dapat berjalan dengan semestinya, serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tapi ada sedikit diuntungkan karena dengan ada PKPU baru ini tidak harus 2 kali kebutuhan yang TMS itu, cukup sekali kebutuhan atau dilebihkan untuk antisipasi. Artinya ini juga sudah kemudahan. Penekanan bagi kita kembali ke KPU, jangan ada permainan dalam proses ini. Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Sarolangun ini ingin memastikan tidak ada kesalahan atau kecurangan serta pelanggaran yang terjadi dalam proses Vermin dan Verfak. Sehingga syarat dukungan yang sudah disampaikan bakal calon perseorangan sah dan memenuhi persyaratan. Edi Kustadi, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Sarolangun mengingatkan seluruh bakal calon kepala daerah agar tidak memasang alat peraga sosialisasi berupa poster spanduk maupun baliho di sembarang titik. Pemerintah daerah diminta mencopot APS di fasilitas umum. Pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Sarolangun serta gubernur dan wakil gubernur Jambi belum memasuki tahapan kampanye. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu juga belum membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah. Namun sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat di bumi sepucuk adat Serempun Paseko yang berniat mencalonkan diri sebagai calon kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah banyak yang memasang alat peraga seperti spanduk, baliho, dan billboard, serta membuka posko tim sukses di sejumlah lokasi. Ketua Bawaslu Sarolangun Mudrika mengatakan, secara aturan pihaknya saat ini belum bisa melakukan tindakan. Namun secara aturan Perda, pemerintah bisa melakukan penertiban dan pencopotan atribut kepala daerah yang melanggar ketentuan, terutama yang dipasang di fasilitas umum di sejumlah titik lokasi. Alat peraga kampanye atau baliho ya, yang sudah terpasang terkait dengan bakal calon bupati dan wakil bupati Sarolangun pada pilkada 2024 ini memang belum ada sisi pelanggarannya. Nah, dan tidak ada larangannya bagi aturan Bawaslu. Tetapi mungkin bagi dinas terkait tata kota itu memang terkait dengan pemasangan di tiang listrik, fasilitas umum, itu setahu saya memang sesuai dengan perdanya dilarang. Sejumlah baliho calon bupati dan wakil bupati bertebaran baik secara perseorangan maupun berpasangan, seperti Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus dari jalur perseorangan, serta baliho Muhammad Fauzi, mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi. Kemudian ada baliho Hilalatil Badri berpasangan dengan Aang Purnama. Hurmin berpasangan dengan Gary, sementara Tantowi berpasangan dengan Haris AB. Edi Kustadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jelang Pilkada Serentak 27 November 2024, Dukcapil Bungo kembali menerima ribuan keping belangko KTP elektronik. Warga dan pemilih pemula pun antusias melakukan cetak KTP. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Mukriandi, melaporkan langsung dari Kabupaten Bungo. Halo, selamat sore Andi. Sejauh ini berapa jumlah warga yang telah melakukan rekam data KTP elektronik dan berapa jumlah dari persediaan belangko yang disiapkan, Andi? Baik, selamat sore. Dapat kami sampaikan untuk saat ini jumlah warga yang sudah melakukan perekaman KTP di Dinas Dukcapil Kabupaten Bungo, berdasarkan informasi yang kami dapat, untuk saat ini di Dukcapil Bungo masih melakukan perekaman beberapa jumlah warga yang telah melakukan perekaman ektp. Namun saat ini Dukcapil Bungo lebih memfokuskan perekaman dari data DP4 yang dikirim dari pihak KPU, yakni sebanyak 3.018
pemilih pemula yang data dari DP4. Dari data DP4 tersebut sampai hari ini baru sekitar 264 warga yang sudah melakukan perekaman EKTP, itu sekitar kurang lebih 8%. Namun sampai saat ini pihak Dukcapil akan terus melakukan perekaman di semua kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bungo. Sedangkan untuk jumlah ketersediaan EKTP, belangko EKTP di Kabupaten Bungo, di Dukcapil Kabupaten Bungo pada saat ini sudah mencapai sebanyak 5.500 keping belangko EKTP. Itu pun berdasarkan tambahan dari pasukan yang beberapa hari yang lalu dari pusat melalui Dinas Dukcapil Provinsi Jambi. Namun dengan jumlah tersebut, pihak Dukcapil masih merasa kekurangan, namun akan mengusulkan lagi ke pihak pemerintah pusat untuk penambahan belangko EKTP. Demikian. Dan kemudian Andi, apakah nantinya sebelum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, target rekap data ini akan dapat rampung dilakukan, Andi? Baik, dari informasi yang kami dapat dari Dinas Dukcapil Bungo, untuk perampungan perekaman data ini menjelang pemilihan Pilkada serentak pada 27 November nanti, dari pihak Dukcapil sendiri akan berusaha semampu dan semampu mungkin untuk melaksanakan perekaman KTP. Ini tergantung dari situasi di mana lokasi untuk perekaman 17 kecamatan di Kabupaten Bungo ini juga terdapat beberapa kecamatan yang sulit dijangkau dan juga sulit terdapat sinyal untuk melakukan perekaman. Namun pihak Dukcapil Bungo juga tidak merasa susah untuk melakukan perekaman di beberapa daerah yang sulit dilakukan, cuma dengan melakukan perekaman di kecamatan. Lalu seandainya dilakukan perekaman di tingkat dusun, ada beberapa dusun yang tidak bisa dijangkau, bahkan termasuk sinyal yang susah. Itu jadi Dukcapil sendiri akan berusaha semampu untuk mencapai target perekaman menjelang pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024 nanti. Demikian. Dan kemudian Andi, terkait dengan percepatan proses rekam data ini, apa saja upaya yang mungkin telah dilakukan oleh pihak Dinas Dukcapil untuk melakukan percepatan ini, Andi? Ya baik, dari Dinas Dukcapil sendiri sudah melakukan langkah-langkah, 2 langkah program yang biasa dilakukan Dinas Dukcapil Bungo. Pertama, dengan melakukan jemput bola. Melakukan jemput bola ini terbagi dua. Pertama, dilakukan jemput bola ke setiap sekolah-sekolah menengah maupun SMK yang ada di Kabupaten Bungo, dengan sasaran siswa yang sudah memasuki usia 17 tahun sampai pada tanggal 27 November nanti. Si siswa ini untuk melakukan perekaman KTP harus seizin juga dari orang tua dengan membawa kartu kepala keluarga. Dengan melakukan perekaman di situ sekolah ini, otomatis dari Dinas Dukcapil sendiri kan akan mendapat kecepatan perekaman. Kedua, juga melakukan perekaman turun langsung ke kecamatan-kecamatan, di mana setiap kecamatan nanti akan diturunkan tim-tim untuk melakukan percepatan perekaman bagi warga yang belum melakukan perekaman KTP di setiap kecamatan. Namun ada juga kendala dari Dukcapil, di mana pada saat melakukan perekaman di setiap kecamatan, apalagi memasuki daerah yang terjauh, kan? Nah, itu pun kadang warga yang didatangi tidak ada di tempat, karena warga otomatis kebanyakan dari pagi sampai sore kebanyakan berada di kebun-kebun. Sehingga disitulah kesulitan kendala yang sering dihadapi tim dari Dukcapil Bungo untuk melakukan perekaman data dengan sistem jemput bola. Demikian. Baik, terima kasih Andi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Informasi lainnya, Saudara, pasca bersengketa, SD Negeri 212 Kota Jambi hanya mendapatkan 20 siswa baru. Dan terkait hal itu, Kepala Sekolah memperpanjang masa pendaftaran hingga 31 Juli 2024. Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi kembali membuka pendaftaran peserta didik baru atau PPDB hingga 31 Juli 2024 mendatang.
Perpanjangan tersebut untuk mencukupi kebutuhan kuota sebanyak 53 siswa baru atau sebanyak 2 kelas. Kepala Sekolah SD Negeri 212 Kota Jambi, Sapiro, mengatakan pihaknya optimis masih ada orang tua siswa yang mendaftar ke sekolah, karena sekolah ini tidak lagi bersengketa karena sudah dibayarkan oleh pemerintah Kota Jambi kepada Hermanto, pemilik tanah. Masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya bisa datang langsung ke sekolah. Nantinya pihak sekolah akan menyambut dan memberikan arahan terkait kelengkapan bahan pendaftaran. Masih membuka sampai akhir bulan, sampai tanggal 31 lah. Kami masih buka untuk penerimaan siswa baru. Targetnya berapa lokal lagi? Target kami sih sebenarnya 2 lokal, tapi kita optimis ya. Mudah-mudahan semua berdoa masih ada peminat lagi ke sini. Sebelumnya pasca pendaftaran PPDB ditutup, SD Negeri 212 Kota Jambi hanya mendapatkan 20 siswa baru, sehingga pendaftaran kembali diperpanjang untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Mencegah penyakit polio bagi anak-anak di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, sebanyak 500 anak berusia 7 tahun ke bawah akan diberi vaksin polio. Pekan imunisasi polio tahap pertama akan dimulai 23 hingga 29 Juli 2024 mendatang. Sebanyak 500 anak di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh akan melaksanakan vaksinasi polio. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penyakit polio bagi anak-anak usia dini. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 23 hingga 29 Juli 2024 mendatang. Sasaran vaksinasi adalah anak-anak berusia 7 tahun ke bawah. Kepala Puskesmas Hamparan Rawang, Romi Wijaya, mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak, sehingga tidak mudah terserang penyakit polio yang dapat menyebar melalui infeksi virus. Pelaksanaan vaksinasi polio di Kota Sungai Penuh dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 29 Juli 2024, dan putaran kedua pada tanggal 6 hingga 12 Agustus 2024. Untuk target dan sasaran pemberian vaksin polio dalam rangka kegiatan PIN ini adalah anak atau balita berusia 0 sampai 7 tahun. Jadi tanpa melihat status vaksin polio sebelumnya. Pihak Puskesmas mengajak anak-anak yang ada di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh untuk mengikuti kegiatan Pekan Imunisasi Nasional Polio sebagai upaya untuk mencegah terjadinya gejala penyakit tersebut. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Festival Suku Batin 9 Keduri Suwarnabumi kembali digelar oleh Pemkab Batanghari. Kegiatan yang mengangkat tradisi serta kebudayaan asli daerah itu digelar di Desa Muaro Singgoan, Kecamatan Muara Bulian. Mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemkab Batanghari kembali menggelar Festival Suku Batin 9 Keduri Suwarnabumi tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan yang mengangkat tradisi dan budaya daerah itu dilaksanakan di lapangan King Leon, Desa Muaro Singgoan, Kecamatan Muara Bulian. Hari pertama kegiatan pada Sabtu kemarin dibuka dengan menampilkan kuliner khas Batanghari, yakni lomba memasak brengkes ikan. Lomba ini bertujuan mengangkat kembali tradisi kuliner lokal yang kaya rasa, serta memiliki nilai khas dari warga setempat. Bupati Batanghari juga turut hadir di malam pembukaan Festival Suku Batin 9 Keduri Suwarnabumi. Bupati Batanghari Fadil Arif mengatakan, momentum ini merupakan sesuatu yang baik untuk memperkenalkan tradisi budaya asli daerah kepada masyarakat luas. Ibu-ibu semua, mari sama kita budayakan. Karena di Batanghari ini 72% masyarakatnya petani. Kalau pasarnya nak rame, petaninya harus sejahtera. Dengan kenduri ini kita akan lebih bersyukur ya, bersyukur bahwa hidup kita semakin hari semakin maju. Tapi ada yang perlu kita sesali, ada budaya baik yang kita tinggalkan. Memang tidak semua budaya lama itu bisa dipakai, tapi paling tidak yang baik-baik harus terus kita pakai.
Pada malam pembukaan Kenduri Suwarna Bumi, masyarakat serta tamu undangan yang hadir disuguhkan dengan beragam penampilan kesenian tarian dan lagu daerah, serta pameran objek diduga cagar budaya atau ODCB. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Pejabat Bupati Kerinci Asraf menandatangani kesepakatan bersama dengan pemerintah Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami saudara dalam segmen advertorial. Pejabat Bupati Kerinci Asraf menandatangani kesepakatan bersama dengan pemerintah Kota Jambi. Penandatanganan kesepakatan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Penjabat Bupati Kerinci Asraf menandatangani kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Kerinci dengan pemerintah Kota Jambi yang berlangsung di objek wisata Rawabento, Kecamatan Gunung Tujuh. Naskah kesepakatan tersebut merupakan komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Kerinci dan pemerintah Kota Jambi untuk saling mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penjabat Bupati Asraf mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas terlaksananya penandatanganan kerjasama yang merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan potensi daerah terutama di sektor pariwisata. Salah satu MOU kerjasama ini masalah pariwisata. Ya, mungkin wisatawan yang sudah sampai di Jambi direkomendasikan untuk ke Kerinci, ke Rawabento ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini bentuk wujud kerjasama kita di awal. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang dengan kerjasama yang lain. Ya. Memang Kabupaten Kerinci masih kesulitan dalam jangkauan. Karena terbatasnya alat transportasi. Acara penandatanganan naskah kesepakatan yang dihadiri oleh PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih bersama seluruh OPD Kota Jambi. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan MOU penandatanganan NPHD bersama Kodim 0415 Jambi. MOU ini bentuk komitmen pemerintah kabupaten dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024, gubernur, wakil gubernur, dan bupati serta wakil bupati. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah memberikan dana hibah kepada TNI mencapai 950 juta rupiah. Sebelum anggaran direalisasikan, Pemkab bersama Kodim 0415 Jambi menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD untuk pengamanan Pilkada 27 November 2024. Selaku pimpinan tertinggi di birokrasi pemerintah Muaro Jambi, penjabat Bupati Raden Najmi berharap tahapan pelaksanaan pilkada dapat berjalan aman, tertib, dan berlangsung lancar serta sukses. PJ Bupati juga berharap koordinasi antar instansi terus aktif sehingga pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Muaro Jambi yang berintegritas dapat terwujud. Saya minta kepada Kakan Kesbangpol untuk hari Senin paling lambat itu sudah kita salurkan. Jadi kalau sudah tersalurkan, insya Allah Kabupaten Muaro Jambi sudah clear lah masalah kesiapan dana penunjang untuk persiapan pilkada gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati di 27 November 2024. Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2024, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak hanya memberikan dana hibah kepada TNI, namun dana hibah juga direalisasikan kepada penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu. Kemudian dana hibah dari APBD Muaro Jambi tersebut juga diberikan kepada Polres Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Akibat harga anjlok, petani pinang di Kabupaten Tebo biarkan buah gugur dengan sendirinya. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami saudara dalam Jambi hari ini. Nekat membobol rumah salah satu warga di kota Jambi, seorang pelaku residivis pembunuhan kembali diringkus polisi. Aksi itu nekat dilakukan pelaku untuk membeli narkoba. Tegak lurus. Unit Reskrim Polsek Kota Baru Jambi berhasil mengamankan seorang pelaku kasus pencurian rumah kosong yang diamankan warga di kawasan Jalan Haji Ibrahim, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Pelaku yang diketahui bernama Ahmad Ridwan ini diamankan warga karena kedapatan menjalankan aksinya. Pelaku nekat memasuki rumah warga yang dalam keadaan kosong. Sejumlah barang milik korban dicuri oleh pelaku. Padit 1 Reskrim Polsek Kota Baru, Ibda Joko Susilo mengatakan, dengan modus sebagai tukang rongsokan, pelaku memanfaatkan kelengahan korban dan melakukan aksi saat kondisi rumah kosong. Aksi itu dilakukan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk membeli narkoba. Penyidik juga menemukan bahwa pelaku merupakan residivis kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2013 silam di Kabupaten Muaro Jambi. Kemarin kejadian ada salah satu pelaku yang diamankan di Polsek Kota Baru dari pengakuannya dan saksi bahwa pelaku ini ada bobol rumah, masuk rumah kosong. Rumah ini sudah lama kosong karena mau dijual. Jadi pelaku ini masuk dari pintu belakang dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah itu seperti lampu-lampu hias, terus hordeng, itu diambilnya. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Kota Baru Jambi. Pelaku terancam dengan pasal kasus pencurian dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Seekor ular piton dengan panjang 3 meter masuk ke area rumah warga. Meski sempat mengalami kesulitan, ular piton tersebut berhasil dievakuasi tim penyelamatan damkar Kota Jambi. Tim Rescue Jambi Timur. Sabtu malam tadi 20 Juli 2024, seekor ular piton dievakuasi petugas setelah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya hewan melata yang masuk area rumah warga. Petugas sempat mengalami kesulitan selama proses evakuasi tersebut berlangsung. Beruntung dengan menggunakan alat khusus, akhirnya petugas berhasil menangkap ular itu dengan panjang sekitar 3 meter. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari Afandi menyebut, saat evakuasi petugas damkar sempat kesulitan karena lokasi evakuasi yang sempit dan ular bersembunyi di tempat cucian piring. Malam ini kami tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menerima laporan dari warga masyarakat Kelurahan Telang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, usahanya di dapur ditemukan cucian baju, itu ditemukan adanya ular piton atau sanca. Dan tim rescue berjumlah 4 orang menuju ke lokasi. Alhamdulillah ular dapat dievakuasi dengan bobot kurang lebih 22 kilo, panjang 3 meter. Setelah berhasil dievakuasi, hewan melata tersebut langsung dibawa ke Mako Damkar Kota Jambi sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, belum membaiknya harga pinang membuat petani pinang di Kabupaten Tebo membiarkan buah yang sudah layak panen gugur dengan sendirinya. Hingga pertengahan tahun 2024, beberapa harga komoditi perkebunan di Kabupaten Tebo masih belum stabil. Salah satunya komoditi pinang. Harga pinang kering di tingkat petani hanya Rp3.000 per kilogram. Rendahnya harga tersebut sudah dirasakan para petani sejak 1 tahun terakhir. Akibat belum stabilnya harga pinang membuat petani pinang di Desa Pemayung, Kecamatan Sumai, membiarkan buah yang sudah selayaknya panen gugur dengan sendirinya. Salah seorang petani pinang, Jumiok, mengaku sengaja membiarkan pinang yang selayaknya panen karena kondisi harga belum stabil dan hanya menjual pinang seadanya saja dan panen secara bertahap. Ya, itu faktornya jangan aja lah Pak, macam mana. Kalau kita putih semua pun kita belum bisa cara membuang begitu banyak, nggak bisa juga. Ya kita bertahap lah untuk mutiknya gitu.
Dengan harga yang masih rendah, petani pinang di Kabupaten Tebo berharap adanya solusi dari pemerintah agar harga pinang kembali stabil, karena petani mengaku sudah terlanjur menanam pinang. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Warga di RT 28, Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kota Jambi, sulap sampah organik menjadi kompos. Pupuk tersebut, saudara, dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam cabai dan tanaman lainnya. Kini masyarakat Kota Jambi tidak perlu khawatir jika ingin berkebun dengan mahalnya harga pupuk. Seperti yang dilakukan oleh warga di RT 28, Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kota Jambi yang membuat pupuk sendiri. Mereka mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos untuk bercocok tanam. Sampah rumah tangga di RT 28 tersebut dikumpulkan dan ditumpuk di salah satu tempat. Kemudian ditutup dengan terpal seadanya dengan rapat hingga 1 bulan. Kemudian sampah tersebut dihancurkan dengan lembut hingga menjadi kompos. Daripada beli pupuk kimia kan mahal sekali itu, Pak. Iya. Lebih baik memanfaatkan sebenarnya potensi yang luar biasa ini di sekitar sini aja. Kalau mau cari berapa gerobak itu ada gitu kan. Ketua RT 28 Kelurahan Simpang 3 Sipin Abdul Kohar mengatakan, pupuk kompos itu digunakan warga untuk berkebun di lahan kosong. Mereka menanam cabai, kangkung, dan lainnya untuk kebutuhan sehari-hari. Intinya lahan pertanian di lahan RT 28 ini kami memanfaatkan lahan semaksimal mungkin seperti tanaman kates, cabai, jagung, pisang. Pemanfaatan lahan kosong tersebut merupakan imbauan dari pemerintah Kota Jambi. Hal itu bisa dilakukan dalam pengendalian inflasi agar kebutuhan masyarakat bisa tercukupi dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, para petani ikan di Kabupaten Muaro Jambi mengeluhkan tingginya harga pakan ikan yang berbanding terbalik dengan harga jual ikan yang justru turun. Sebagian petani ikan di Kabupaten Muaro Jambi mengeluhkan harga pakan ikan yang mengalami kenaikan cukup drastis. Semula harga pakan ikan dijual Rp360.000 untuk karung ukuran 50 kg. Kini Rp400.000. Artinya ada kenaikan Rp40.000 per satu karung. Para petani mengaku dalam satu hari mereka menghabiskan 25 hingga 50 kg pakan ikan. Sebagian petani berharap harga pakan ikan dapat turun di tengah kondisi harga ikan yang kini turun. Seperti harga jual ikan patin, kini dijual Rp17.500 dari harga sebelumnya Rp18.500 per kilogram. Petani tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga pakan dan turunnya harga ikan di pasar. Kalau kita menggunakan pelet pakan jadi atau pabrik, keuntungan kami terus menipis. Kalau biasanya kalau menggunakan pakan mandiri ya, itu bisa mencapai 10 juta sampai 15 juta per kolam. Kalau menggunakan pakan komersil, pakan pabrikan, tidak lebih dari 5 juta, Pak. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang menghasilkan ikan budidaya terbesar. Hasil panen ikan dari petani ini tidak hanya dijual pada pasar dalam kabupaten, namun juga dijual hingga provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatera Selatan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saudara. Langka dan mahalnya pupuk subsidi membuat petani mengolah pupuk sendiri. Penggunaan pupuk organik menjadi solusi yang telah dilakukan petani di Tanjung Jabung Timur selama 4 tahun terakhir. Para petani sayur di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kini bisa menikmati pupuk organik hasil olahan sendiri. Setelah sebelumnya mengeluhkan kesulitan pupuk kimia, kini mereka merasakan hasil yang baik dari pupuk organik yang mereka ciptakan sendiri, dari bahan baku pupuk yang mudah didapatkan di sekitar rumah. Salah seorang petani sayur setempat, Arif, mengatakan, pupuk organik pada dasarnya sangat membantu petani untuk mengatasi kelangkaan pupuk, baik yang subsidi maupun non-subsidi. Pada sisi lain juga sebagai upaya mengatasi kerusakan lahan yang sudah parah.
Berbekal dari berbagai pelatihan, pupuk organik yang diciptakan Arif adalah pembeda tanah dan pengusir hama. Adapun bahan olahan pupuk terdiri dari dedak pakan ternak, asam cuka makan, buah nanas, daun pepaya, terasi, tablet vitamin C hingga gula pasir. Olahan tersebut diblender dan direbus menjadi satu. Waktu yang dibutuhkan membuat pupuk tersebut selama 12 jam. Aplikasi pupuk organik ini telah dilakukan selama 4 tahun. Hal ini didasari dari prosedur pemerintah dalam pendistribusian pupuk yang seringkali salah sasaran bahkan kerap terjadi kelangkaan. Sehingga Arif memutuskan untuk menggunakan pupuk organik sebagai penyubur unsur hara tanamannya. Alhamdulillah, semuanya bagus. Ada yang sia-sia kita bikin. Kalau misalnya kita aplikasi seperti ini, boleh dilihat sendiri. Kita pakai pupuk kompos, kita bikin pupuk kompos, terus nanti di atasnya kita pakai asam amino. Adanya alternatif pupuk organik lebih menguntungkan petani. Salah satunya dapat menekan biaya, lebih irit, aman, serta ramah lingkungan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Saudara, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Anastasia Laga. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.